عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin wal hadirat, para jamaah ikhwatu wal akhwat, ahibati fillah, azakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kembali pada malam hari ini kita lanjutkan taklim atau kajian kita yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu salah satu kesyukuran terbesar yang patut kita syukuri jemaah sekalian adalah nikmat istiqomah. Nikmat ketika kita melakukan satu hal dan kita continue di dalamnya, kita konsisten dalamnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran tatkala menceritakan orang-orang yang melakukan ibadah dan mereka istimrar dan mereka konsisten dengan amalan tersebut? Kata Allah dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam Al-Quran, dan ini keutamaan bagi mereka yang istiqamah. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ketika Anda melaksanakan ibadah dan Anda konsisten dengannya, maka itulah kata Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya. Kata Allah apa? Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi menyandingkan dengan perkara tauhid, perkara mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meskipun ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah itu, namun tidak didasari dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu tidak diterima. Harus beriman dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu. Ini syahidnya di sini. Kemudian dia konsisten dengan jalannya yang mulia, dengan ibadah yang dia lakukan. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah apa? Bagi mereka yang istiqamah dengan ibadah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat. Dan bukan hanya satu malaikat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks ayat tersebut menggunakan kata jamak. Lebih dari satu, lebih dari dua. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian malaikat-malaikat itu datang kepadanya dan mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Para ulama menafsirkan tentang ayat ini, tentang kata alla takhafu wa la tahzanu. Apa yang dimaksudkan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih? Maka kata para ulama yang dimaksudkan dengan alla takhafu wa la tahzanu, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan bagi mereka yang istiqamah dengan ibadahnya, para malaikat mengatakan kepada mereka, jangan kamu takut untuk menghadapi kematian, jangan kamu takut untuk menghadapi akhirat, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan kalian setelah ini. Ya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan mereka bagi mereka yang konsisten dan istiqamah dengan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya? Karena ibadah dan menjaga ibadah itu susah jamaah sekalian. Sulit jamaah sekalian. Sulit untuk menjaga salat 5 waktu tepat waktu di masjid bagi laki-laki. Salat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita juga memang harus dijaga.
Apatah lagi ini amalan utama, amalan yang wajib, amalan paling penting. Ya. Sulit untuk kita menjaga salat tahajud, qiyamul lail, susah sekali. Kita harus konsisten bangun jam 3, bangun jam 2, enggak ada orang lihat. Susah untuk kita puasa, menjaga puasa sunnah. Karena orang-orang yang berpuasa memiliki keutamaan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu yang disebutkan pintu Ar-Rayyan, khusus mereka yang senantiasa berpuasa, yang menjaga puasanya di dunia masuk melalui pintu tersebut. Susah untuk menjaga ya keistiqomahan kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di majelis zikir. Kata Nabi SAW, ketika kalian melihat atau menyaksikan majelis-majelis zikrullah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian duduk dengannya dan kalian mengikuti, ya, mengikuti majelis tersebut. Kita sudah mengetahui keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga jemaah sekalian bahwa ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, ya, itu Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkannya. Artinya ibadah yang kita lakukan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Ya. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah, dan juga ibadah yang lainnya, zakat dan seterusnya, itu akan kembali kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu. Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang telah kita sebutkan di kajian kemarin. Lanjutan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna awwalakum wa akhirakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Lau anna awwalakum wa akhirakum kana ala afjar qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya meskipun ada orang yang terdahulu dan orang yang datang setelah kalian, kana ala atqa qalbi rajulin wahidin, berada atau hatinya itu hati-hati orang yang bersih. Artinya orang itu orang yang paling bertakwa di dalam satu kaum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Dengan ketakwaan orang tersebut, dengan kebersihan hatinya itu tidak menambah sesuatu pun di kerajaanku. Tidak menambah sesuatu pun yang ada pada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum kana ala afjar qalbi rajulin wahidin. Dan sesungguhnya dalam satu kaum itu ada orang yang paling jelek hatinya, suka bermaksiat. Ya, apa kata Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, min mulki syai'a. Kama qala. Sesungguhnya dengan dia melakukan maksiat tidak akan pernah mengurangi kadar kerajaanku. Artinya tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha memiliki segalanya, tidak butuh dengan amalan kita. Justru kitalah yang butuh dengan amalan tersebut. Justru kitalah butuh dengan pahala, butuh dengan ganjaran. Karena kita sejatinya makhluk yang lemah, tidak memiliki daya dan upaya, melainkan semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat maghrib, ikhwatu wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita perhatikan yang seperti ini. Perlu kita perhatikan masalah konsistensi dengan ibadah yang kita lakukan. Kita usahakan untuk hadir di majelis ilmu, usahakan hadir tepat waktu ketika salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini, tema kajian kita adalah kita ingin kaya. Tapi kekayaan itu
kita peruntukkan untuk akhirat kita. Ya. Pada hakikatnya, setiap orang yang hidup di permukaan bumi ini, setiap makhluk menginginkan kekayaan yang banyak. Bahkan menjadi aktivitas duniawi seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk apapun itu, baik dia hewan, tumbuhan atau manusia. Mereka semua hidup di atas permukaan bumi ini. Ya, apa aktivitas utama duniawi mereka adalah mengumpulkan harta. Adalah berharap dengan mereka mengumpulkan harta itu mereka mendapatkan kekayaan. Ya, mendapatkan kekayaan. Setiap orang menginginkan kejayaan, menginginkan kebahagiaan. Ya, baik di dunia dan di akhirat. Akan tetapi disebutkan dalam suatu kisah, ya, para sahabat pun ketika itu mereka berharap kepada dunia dengan apa yang dia lakukan. Ya, ketika itu ingin membagi harta rampasan perang, ya, ghanimah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Sampai kalian ini berselisih ketika ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Karena jihad, di antara mereka ada yang berperang mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang berperang untuk apa? Mendapatkan pujian dari manusia. Dan orang-orang yang seperti ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik, memiliki nifak dalam hatinya. Dan kita ketahui bahwa salah satu orang-orang yang paling pertama akan dicampakkan ke dalam neraka, mereka bukan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran besar, pelanggaran syariat. Tidak, tapi ternyata orang-orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka adalah mereka yang melakukan kemaksiatan kepada mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Secara zahir mereka yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun secara zahir. Tapi ternyata, dan salah satu yang kita sebutkan tadi masalah jihad, ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan, ya, para syuhada di antara mereka ditanya, "Mengapa engkau ingin berjihad di jalanku? Mengapa engkau ingin mati di jalanku?" Kemudian dia mengatakan, "Saya ingin menjadi syahid, saya ingin mengharapkan ganjaran darimu ya Allah." Dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Engkau sudah berdusta. Engkau berjihad di jalanku bukan untuk mendapatkan ganjaran atau pahala dariku, akan tetapi engkau berjihad agar supaya orang-orang mengatakan kepadamu pemberani, syuja', orang yang berani, orang yang memiliki nyali yang besar untuk berjihad. Karena jihad, kalau bukan surga yang kita dapatkan, ya, neraka. Tetap juga mendapatkan neraka. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki niat yang baik, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kata Allah apa? Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ketika itu di antara para sahabat ada yang menginginkan dunia. Makanya Allah mengatakan minkum may yuridul akhirah, minkum may yuridud dunya. Di antara kalian ini ada yang menginginkan dunia dari amalan saleh yang mereka lakukan. Ya. Wa minkum may yuridul akhirah. Dan di antara kalian ada yang beramal saleh yang memang mereka menginginkan ganjaran yang sebetul-betulnya ganjaran, yang sebenar-benarnya ganjarannya itu surga, yaitu akhirat. Maka dari sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang saleh pun, orang yang baik imannya, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin
mereka juga melakukan maksiat kepada Allah. Sepertinya masalah niat, karena para sahabat ketika itu ada yang berniat untuk mendapatkan dunia dan ada yang ingin mendapatkan akhirat. Ikhwatal iman, azakumullahu taala jami'an, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan yang awal bahwa kesibukan makhluk yang ada pada bumi ini, baik dia manusia, baik dia hewan, baik dia sekalipun tumbuhan, apa aktivitas utama mereka di dunia ini adalah mereka berusaha untuk mengumpulkan harta. Bagaimana caranya hewan? Hewan mencari mangsa, artinya mencari rezeki untuk bertahan hidup. Dan memang ketika kita hidup di dunia ini, salah satu hal yang membuat kita untuk bergerak, beraktivitas adalah untuk mencari pertahanan hidup. Dan salah satu pertahanan hidup itu adalah materi, adalah uang, adalah harta. Ya, bahkan kami dulu pernah dengar satu puisi, atau ciptaannya siapa ya? Dia bilang dalam puisi itu mengatakan bahwa tanpa uang kami tidak memiliki segala-galanya. Jadi memang konsep kehidupan manusia difokuskan untuk mencari materi, difokuskan untuk mencari harta. Iya. Akan tetapi terkadang kita lupa bahwa kita ini akan punya rumah yang hakiki kelak setelah kita dikafani dan ditimbun oleh tanah. Tapi terkadang banyak orang melupakan itu. Maka bagaimana ketika konsep ini kita rubah bahwa tujuan kita diciptakan untuk mengumpulkan bekal dan meraih kekayaan, yang kekayaan tersebut kita dapat di akhirat, di surga, ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tumbuhan mencari pertahanan hidup melalui kita, perantara kita. Ya, kita yang kasih makan, kita yang siram, kita yang rawat sampai dia betul-betul tumbuh. Ya. Dan banyak lagi perantara rezeki yang diberikan kepada kita. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat dunia ini dia sesuatu yang tidak bisa lama, sifatnya sementara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini dia sifatnya fana, sementara. Sementara berarti ada masanya untuk berakhir. Tidak selamanya mereka hidup, mereka kekal. Akan ada sesi akhir dari kehidupan kita. Akan ada sesi akhir dari masa bumi ini. Ya. Kemudian kehidupan dunia, ini kehidupan dunia ya, sifatnya duniawi. Dia bisa diulangi. Artinya konsep untuk kehidupan dunia itu bisa terulang. Ya, contohnya bagaimana? Kadang kalau kita ujian mungkin dulu di SMP, di SMA, perguruan tinggi, itu ada dibilang remedial. Bagi yang tidak mencukupi KKN atau standar nilainya, itu bisa melakukan ujian susulan, mengulang ceritanya. Atau mungkin kita dikasih proyek misalnya. Proyek pembuatan ATM bank ini misalnya. Dikasih proyek, silahkan selesaikan dalam waktu misalnya 1,5 bulan. Ya. Atau mungkin kadang 1 bulan buat ATM. Tapi ketika telah jadi ATM-nya, telah finish ATM-nya ini, dilihat sama pemilik bank, tidak setuju. Saya kayaknya kurang suka ini dengan modelnya. Ini kenapa begini? Kenapa tidak sesuai dengan konsep ini? Ini ulang. Ada perintah ulang, maka bisa diulangi. Tapi amalan-amalan akhirat, ya, aktivitas-aktivitas ukhrawi itu tidak bisa diulang. Seperti sholat. Gak bisa diulang ketika kita sudah mati. Ketika kita telah di akhirat, gak bisa itu kita minta untuk diulangi ibadah itu. Sedekah misalnya.
Makanya orang-orang yang mendapatkan penyesalan yang sangat besar ketika di akhirat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, keluarkanlah kami dari sini. Kami ingin beramal saleh di dunia, kami ingin beramal saleh dengan amalan-amalan saleh yang pernah kami tinggalkan. Ghairal ladzi kunna na'mal. Dengan amalan-amalan yang pernah kami tinggalkan. Bahkan ada di antara mereka untuk minta satu hari saja dikeluarkan dari neraka ke dunia untuk beramal. Bahkan untuk bersedekah. Fa'asaddaku aku minas salihin, kata Allah. Supaya saya ini bersedekah dan saya menjadi orang yang saleh. Ini ngerinya, ini azab di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum. Ya, sesungguhnya mereka yang kufur terhadap peringatan kami, kufur terhadap ayat-ayat kami, awalam nu'ammirkum fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Apakah telah datang kepadamu seorang Muhammad, telah menyampaikan kepadamu wahyu, peringatan agar kalian berubah, agar kalian melakukan peringatan itu. Wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan, akan tetapi kalian mengabaikan dan melalaikan peringatan itu. Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Mereka minta keluar untuk bersedekah. Kita kembali kepada ayat tadi, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Jadi akan dimasukkan ke dalam neraka dan dicampakkan ke dalam neraka dan dibakar, ya. Apa kata Allah setelahnya? Ini ngeri juga ini, ya. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit-kulitnya yang dibakar itu sudah matang. Nadija yang doju dalam bahasa artinya matang. Ya, artinya matang. Kullama nadijat juluduhum, kulit-kulit mereka baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Ini kulit-kulitnya kan kalau semakin tebal kulit terkadang api itu enggak terasa lagi. Akhirnya diganti lagi kulitnya yang baru. Atau mungkin karena terlalu sudah gosong itu kulitnya, kalau dikena lagi api mungkin enggak terasa, akhirnya diganti lagi dengan kulit yang baru. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kita ganti lagi dengan kulit-kulit yang lain agar mereka liyaduku. Ini kalau kita belajar makna dari bahasa Arab itu dzaqa yaduku dengan jarraba yujarribu. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu mencoba sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ditafsirkan dengan yang lain. Makanya dzaqa yaduku itu kapan digunakan? Sesuatu yang berbentuk makanan. Dzuk hadat ta'am. Makan, ya. Makanlah makanan ini, cicipilah makanan ini. Dan kalau kita mencicipi, apa yang terasa? Indera apa yang akan merasakan itu adalah lidah kita. Ya, kita langsung rasakan ini, oh enak ini, oh ini tidak enak, ini kurang garamnya ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Liyaduku. Betul-betul kita merasakan adab itu. Enggak ada lagi hijab atau penutup untuk merasakan adab itu. Tapi kita betul-betul langsung merasakan adab itu sebagaimana kita merasakan makanan yang kita makan. Sebagaimana kita mencicipi sebuah kue, seperti itulah adab Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan akhirat kita ini tidak bisa diulang. Amalan salat, amalan sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka beramallah sebanyak mungkin. Beramallah kita dengan amalan-amalan yang baik wajib maupun sunnah. Karena inilah yang akan menjadikan kita kaya nanti di akhirat. Menjadikan kita memiliki banyak bekal di akhirat. Ya. Karena memang tugas kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk taat kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sudah familiar ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya saya tidak akan menciptakan jin dan tidak akan menciptakan manusia kecuali setelah mereka saya ciptakan, mereka ibadah kepadaku. Makanya di tafsiran ulama ditambahkan ya, illa liya'buduni, kecuali mereka beribadah kepadaku, kecuali mereka taat kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Saya tidak berharap dari mereka rezeki dan saya tidak berharap kepada mereka makanan dan seterusnya. Dan ini juga menunjukkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari amalan-amalan kita. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Akan tetapi saya yang kasih rezeki kepada mereka. Ini razzaq. Razzaq ini pakai apa dalam bahasa Arab? Sighah al-mubalaghah. Ya, balaghah ini. Balaghah artinya sesuatu yang banyak dilakukan. Artinya banyak melakukan sesuatu tersebut. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur juga, kullu bani adam khata' wa khairul khatta'ina tawwabun. Nabi SAW tidak mengatakan khatin, tapi Nabi SAW mengatakan khata', ya, tukang banyak salah. Memang manusia diciptakan, ya, memang potensi berbuat kesalahannya sangat tinggi karena memang hakikatnya manusia seperti itu. Maka sama dengan ini, sighahnya ini, Razzaq dzul quwwatil matin. Mereka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki, ya, Maha Pemberi kekayaan, Maha Pemberi segalanya, dzul quwwatil matin. Ikhwatal iman a'azakumullahu ta'ala jami'an. Ketika kita ingin membicarakan masalah akhirat dan ketika kita ingin membicarakan masalah sesuatu yang akan kita dapatkan di akhirat, ini sangat panjang, ini sangat banyak, ya. Dan salah satu untuk memperkaya sesuatu kita nanti di akhirat adalah memperbanyak amalan saleh. Kita telah ditentukan rezeki kita. Dan kita flashback jamaah sekalian tentang masalah rezeki ini. Kita di dalam kandungan, ketika ibu kita mengandung kita, siapa yang kasih rezeki kepada kita? Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ibu kita. Selama 9 bulan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada kita. Kemudian setelah itu kita keluar dari perut ibu kita. Yang kasih kita rezeki dari kita TK atau mungkin PAUD sampai kita kuliah, siapa yang ngasih rezeki kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membayar kuliah kita misalnya, atau bayaran-bayaran lainnya, adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang tua kita. Tapi kenapa ketika kita telah kuliah, bahkan sudah bergelar, ya, bahkan disuruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir dengan masalah rezeki? Ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sebelum diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki. Bagaimana caranya ketika kita sudah diberikan kekuatan, Allah lari dari kita? Allah tidak memberikan lagi rezeki kepada kita. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan kehidupan orang-orang mukmin lemah, rusak, kacau. Apalagi mereka yang beriman, apalagi mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mengacaukan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian yang besar kepada mereka, sebagaimana mereka telah memiliki perhatian besar kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir jamaah sekalian, cara
Apa saja cara untuk menjadikan kekayaan ini untuk akhirat? Artinya kehidupan akhirat ini juga kita memiliki bekal yang banyak, memiliki kekayaan yang banyak sebagaimana kekayaan kita kekayaan kita yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang kekayaannya 9M dan yang lainnya. Kita juga ingin menjadikan kehidupan akhirat kita seperti itu. Yang pertama adalah kita menjadikan kehidupan ini kehidupan yang sifatnya sementara. Sifatnya kita tinggalkan. Karena terkadang orang kalau dia sudah tahu ini sudah mau pergi atau tidak lama, mereka tidak memperhatikannya. Perhatiannya sudah kurang. Perhatiannya tidak sama ketika di awal-awal. Maka kita menjadikan ini dunia ini sementara. Sementara saja, ini hanya tempat persinggahan. Tapi persinggahan ini yang singkat juga menentukan kehidupan kita nanti, apakah kita akan masuk surga atau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjadikan kekayaan di dunia ini mengantarkan kita kepada zuhud, kepada kezuhudan. Dan makna zuhud di sini bukan kita pakai kaos oblong salat, bukan kita pakai baju-baju yang tak pantas kalau kita ketemu orang. Ini bukan zuhud seperti ini. Tapi zuhud yang dimaksudkan adalah kita memberikan porsi yang besar untuk akhirat kita. Bangun masjid dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama menjadikan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara, dan yang kedua menjadikan kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki ini mengantarkan kita kepada kezuhudan di dunia ini. Tidak pamer-pameran dan seterusnya. Dan inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kunci-kunci untuk kita menjadikan negeri akhirat kita. Akhirat kita ini seperti kekayaan yang kita miliki di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mengistiqomahkan kita di atas jalan yang mulia ini, di atas jalan yang benar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerima segala amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.